Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk analisis statistik bivariate ya. Jadi analisis statistik bivariate-nya adalah analisis secara simultan dari dua variabel ya. Nah, hal ini biasanya dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi kalau kalian sering memplotting sebenarnya, memplotting data di Excel, nah itu adalah analisis statistik bivariate ya. Jadi metode deskripsi bivariate ini yang paling umum digunakan adalah diagram pencar ya, atau kalau di Excel itu kita kenal dengan scatter plot atau XY scatter ya. Nah, kedua variabel ini biasanya digunakan apabila mempunyai hubungan positif jika kedua variabel mempunyai nilai yang berbanding lurus ya. Jadi hubungannya itu dikatakan positif apabila tren dari si grafik ini meningkat lurus ke atas ya, naik ke atas. Lalu lawannya apabila variabel hubungannya negatif, maka variabelnya akan membentuk tren terbalik atau trennya ini adalah lurus ya. Lalu kedua variabel dikatakan tidak mempunyai hubungan jika kedua nilai variabel menunjukkan penyebaran yang acak. Jadi kalau memang sebarannya itu nggak ada trennya, maka bisa dikatakan variabel ini tidak memiliki hubungan ya. Next, ini adalah contoh dari grafik yang saya katakan tadi ya. Nah, jadi untuk grafik XY scatter tadi ya, untuk yang diagram pencar, biasanya suatu pasangan dapat diambil dalam bentuk diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut ya, misalkan pasangan data X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya diplot dalam kondisi grafik kartesian ya, maka akan menghasilkan diagram pencar sebagai berikut ya. Nah, ini adalah tren dari si diagram pencar yang menunjukkan nilai positif ya, dan tren yang lurus ini kita sebut dengan tren linear ya. Nah, untuk yang gambar 2 ini dia masih tren positif, namun dia garisnya ini cenderung melengkung ya, atau non-linear tersebutnya, karena dia berbentuk parabolik. Lalu gambar ketiga, dia antara variabel X dan Y ini tidak ada hubungan, sehingga tidak dapat ditarik korelasi antara data yang tersebar ini ya. Nah, ini masih contoh diagram pencar antara variabel X dan Y. Jadi ini contoh untuk yang linear mungkin ya, di gambar yang pertama ini, dimana kalau dia berupa garis linear dan meningkat seperti ini, untuk membuat tren lainnya ya, atau tren garisnya itu sangat mudah ya, maka nilai dari R-nya sama dengan 1 ya, atau koefisien korelasinya. Lalu untuk gambar yang kedua di sini, data yang diplot ini cenderung tidak menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y, maka R-nya atau koefisien korelasinya menjadi 0. Lalu yang di gambar yang ketiga, di sini dapat kita lihat dia trennya ini menurun atau nilainya negatif ya, maka dapat dibuat, dan trennya ini adalah bentuk garis linear, maka dapat diketahui R-nya ini adalah -1. Nah, ini untuk yang non-linear ya, maka dia kalau kita buat tren garis atau tren line, trennya ini nggak akan lurus atau linear ya, maka R-nya ini cenderung di bawah 1 ya, tapi masih mendekati 1. Nah, di sini adalah contohnya 0,8. Nah, ini adalah sama penjelasan seperti yang di atas ya. Nah, biasanya kalau yang di Excel ya, untuk trend line itu presentasinya adalah berupa R square ya, dimana R square-nya adalah koefisien penentu. Nah, biasanya semakin representatif si nilai R square ini, maka dia akan cenderung nilainya mendekati 1 ya. Oke. Jadi untuk mencari R square ini sebenarnya tinggal dikuadratkan dari nilai si koefisien korelasi tadi.
Maka kalau dia nilainya 0,8 dikuadratkan maka 0,64. Ya kan? Ini kalau R square-nya 1 dikuadratkan tetap dia 1. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk coefficient variasi atau coefficient of variation ya. Jadi koefisien variasinya adalah perbandingan dari si simpangan baku ya atau standar deviasi ya terhadap nilai rata-rata hitungnya atau si X bar tadi ya. Ini rumusnya ya, CV sama dengan tau dibagi mu ya, atau biasanya S dibagi S bar ya. Jadi perbandingan dari si simpangan baku terhadap si rata-rata hitung. Lalu koefisien variasi ini yang relatif tinggi ini maka nilainya akan cenderung melebar ya. Secara umum nilai koefisien variasi ini kecil dari 0,5 maka tren dari distribusinya adalah normal ya. Tapi kalau CV-nya besar dari 0,5 yang terbentuk adalah positif skewness ya. Skewness kemarin sudah diajarkan ya. Jadi skewness-nya adalah kemencengan dari si kurvanya ya. Kalau dia positif maka kemencengannya cenderung mendekati 0 ya, atau ke grafik sebelah kiri. Kalau dia negatif dia cenderung ke lebih dominan di arah kanan ya. Tapi kalau normal distribusinya dia antara kiri dan kanan ya, apa ya, pola dari si grafiknya itu seimbang ya. Biasanya sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu data kelompok ya, untuk koefisien korelasi ini. Nah, ini adalah rumus-rumus ya yang perlu diketahui untuk mempelajari kovarian dan konvensi koefisien korelasi ya. Jadi rata-rata variabel X ini rumusnya, itu rata-rata variabel Y. Dan saya nggak kelihatan ya kalau gambarnya terlalu kecil di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di slide kuliahnya ya. Nah, ini untuk rumus koefisien korelasi tadi ya, yang R tadi. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk koefisien penentuannya atau coefficient of determination atau nilai R square-nya ya. Jadi dapat digunakan untuk mengetahui besar kontribusi nilai suatu variabel terhadap perubahan nilai variabel lain. Jadi ilustrasinya mungkin seperti ini ya. Jadi jika koefisien korelasi antara dua variabel adalah 0,9 atau R-nya sama dengan 0,9, maka koefisien penentuannya adalah 0,81 karena tinggal kita kuadratkan nilai dari si koefisien korelasi tadi, sehingga artinya 0,81 ini adalah koefisien penentunya itu adalah 81% ya. Jadi variabel X ini mempunyai kontribusi sebesar 81% terhadap perubahan nilai variabel Y, dan 19% disebabkan oleh faktor lain. Itu maksudnya ya. Jadi dari si koefisien determination. Nah, oke. Setelah ini kita lanjut ke tugas ya, untuk menghitung nilai varians, kovarian, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Terima kasih.